Kali ini kita akan membahas tentang tokoh psikologi bernama Sigmund Freud. Setiap mengkaji tokoh, saya ingatkan untuk ambil baiknya dan kemudian buang buruknya. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya, jasa dan kesalahannya masing-masing. Ada pendapat mengatakan mengikuti semua teori-teori Freud itu sama berisikonya dengan mengabaikan semua teori-teorinya. Jadi yang baik ya di tengah-tengah. Buat yang mau belajar psikologi, ambil manfaatnya saja. Sigmund Freud menikmati dunia ini dari tahun 1856 sampai dengan 1939. Jadi usianya kira-kira 83 tahun. Sejak kecil sudah dikenal cerdas, terbukti bahwa dia selalu dapat nilai paling tinggi di kelas. Kemudian selesai tamat SMA, dia ngelanjutin kuliahnya di kedokteran. Sewaktu masih kuliah, dia sering terlibat berbagai penelitian di bawah arahan Ernst Bloch, seorang profesor fisiologis. Freud berusaha mereduksi kepribadian jadi seorang neurologi, meskipun akhirnya menyerah juga. Freud sangat teliti dalam melakukan penelitiannya. Saat itu dia konsen dalam bidang neurofisiologi. Setelah beberapa waktu berpraktek sebagai neurologis, dia kembali ke Wina dan kemudian menikahi wanita bernama Martha Bernays. Di Wina dia juga membuka praktek psikiatri dengan bantuan temannya, Joseph Breuer. Dia sempat disingkiri oleh arus utama tokoh kedokteran waktu itu. Hal itu akibat buku-buku dan kuliah-kuliah yang diajarkannya. Mungkin dianggap kontradiktif. Dia cuma punya beberapa kenalan dekat saja yang bersimpati dengannya. Sifat Freud yang sangat disayangkan adalah dia cenderung menolak orang-orang yang tidak sepenuhnya sepakat dengannya. Kemudian masuk ke teori-teori Freud. Salah satunya ya yang terkenal itu teori alam bawah sadar. Meskipun sebetulnya Freud ini bukan orang yang pertama kali menemukan gagasan ini tentang alam bawah sadar dan alam sadar. Tapi bisa diakui lah dia menjadi orang yang mempopulerkannya. Apa itu alam sadar, alam bawah sadar, dan alam prasadar? Alam sadar itu adalah apa yang kamu sadari pada saat-saat tertentu, baik itu penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, atau perasaan yang kamu miliki. Dan menurut Freud, alam sadar terkait erat dengan alam prasadar. Alam prasadar itu yaitu apa yang sering disebut dengan available memory atau kenangan yang sudah tersedia. Sesuatu yang dapat dengan mudah dipanggil menuju alam sadar. Walaupun kenangan itu merupakan kenangan yang tidak kamu ingat waktu berpikir, tapi dengan mudah bisa kamu hadirkan lagi. Kedua hal itu merupakan bagian terkecil menurut Freud. Sedangkan bagian terbesar menurut Freud adalah alam bawah sadar atau unconscious mind. Bagian alam ini mencakup segala sesuatu yang sangat sulit untuk dihadirkan ke alam sadar, semisal nafsu dan insting kita. Freud berpendapat alam bawah sadar itu sumber motivasi dan dorongan dalam diri kita. Bisa seperti hasrat sederhana, hasrat untuk makan atau seks, atau daya tarik neurotik, atau bisa jadi motif seorang penulis untuk menulis karyanya. Meski uniknya, kita sering terdorong untuk mengingkari dan menghalangi motif itu untuk naik ke alam sadar. Alam bawah sadar itu cukup kuat karena begini ya, seseorang yang sedang diet, kemudian dia tahu bahwa lebih baik diet atau menghindari makanan-makanan berlemak, tapi kadang kan dorongan dari dalam dirinya mengatakan dietnya besok saja, sekarang makan enak dulu, kayak gitu. Diet besok lagi kayak gitu. Jadi program diet gagal
Kadangkala orang kan muncul rasa malas, padahal dia tahu sebenarnya kalau efek buruk malas itu ya merugikan, tetapi cenderung diikuti. Padahal secara sadar dia itu seharusnya nggak melakukan itu. Seperti kebiasaan-kebiasaan buruk kadang cenderung lebih menguasai karena ketidakmampuan untuk memahami apa itu alam bawah sadar. Kemudian masuk ke teori berikutnya, teori Freud berikutnya, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah sejumlah tren insting yang tidak terkoordinasi. Superego memainkan peran kritis dan moral, sementara ego adalah bagian yang terorganisasi dan realistis yang menengahi hasrat id dan superego. Jadi ego ada di tengah-tengah. Terus psikologi Freudian ini bertitik tolak pada dunia nyata, dunia yang berisi banyak benda, di antaranya adanya objek yang sangat khusus yang bernama organisme. Dibilang khusus karena dia bergerak untuk mempertahankan diri dan berkembang biak, dan dalam perjalanan mencapai itu diarahkan keinginannya untuk memenuhi rasa lapar, haus, menghindari rasa sakit, dan seks. Menurut Freud, id bekerja dengan prinsip-prinsip kenikmatan yang dapat dimengerti sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Misal seorang bayi yang lapar, dia akan menangis karena dia tidak tahu apa yang diinginkan. Dalam pengertian orang dewasa, kalau orang dewasa lapar ya ngomong lapar, tapi kan kalau bayi nggak bisa, jadi bisanya cuma nangis. Menurut Freud, id pada bayi tadi adalah id yang murni atau mendekati murni. Id sebenarnya tidak lain merupakan representasi psikis atau kebutuhan-kebutuhan psikologis di seputar alam sadar. Tahun-tahun pertama kehidupan bayi, sebagian id berubah jadi I atau aku, sebagian id berubah jadi ego atau aku. Tidak sama dengan id, ego berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip realitas, artinya dia memenuhi kebutuhan organisme berdasarkan objek-objek yang sesuai dan dapat ditemukan dalam kenyataan. Ego merepresentasikan kenyataan, dan pada tahap tertentu juga merepresentasikan akal. Saat ego berusaha membuat id tetap senang, di sisi lain dia mengalami hambatan yang ada di dunia nyata. Meski demikian, ego akan tetap mencatat apa yang menghalangi dan apa yang akan memuluskan tujuannya. Seorang bayi akan melacak apa yang akan membuat dia mendapat pujian dan hukuman dari dua objek dunia yang paling dekat dengannya waktu itu, yaitu ayah dan ibunya. Objek yang menghalangi dan memuluskan inilah yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan superego. Superego mempunyai dua sisi. Yang pertama adalah nurani, dan yang kedua adalah ego ideal. Nurani merupakan internalisasi dari hukuman serta peringatan, sedangkan ego ideal berasal dari pujian dan contoh-contoh positif yang diberikan kepada anak-anak. Namun, nurani dan ego ideal ini mudah sekali bertentangan dengan id, yaitu nafsu dan keinginan. Kemudian lanjut tentang teori Freud tentang kecemasan. Life is not easy. Hidup ini tidak mudah. Freud pernah berpendapat begitu. Ego, keakuan ada di antara realita, masyarakat, sebagaimana dipresentasikan oleh id. Ketika terjadi konflik di antara kekuatan-kekuatan ini untuk menguasai ego, maka sangat bisa dipahami kalau ego merasa terjepit dan terancam serta merasa seolah-olah akan lenyap di gilas kekuatan-kekuatan tersebut. Perasaan terjepit ini disebut kecemasan anxiety.
Ada 3 jenis kecemasan menurut Freud. Pertama, kecemasan realistik. Kecemasan jenis ini biasa kita sebut sebagai rasa takut. Kedua, kecemasan moral. Kecemasan ini bukan datang dari luar, dari dunia fisik, tapi dari dunia sosial superego yang telah terinternalisasikan ke dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kecemasan neurotik. Kecemasan ini muncul akibat rangsangan-rangsangan id. Kalau kamu pernah ngerasain kehilangan id, gugup, tidak mampu mengendalikan diri, perilaku, akal, pikiran kamu, maka saat itu kamu sedang ngalamin yang namanya kecemasan neurotik. Neurotik itu nama Latin dari perasaan gugup. Jenis kecemasan yang ketiga inilah yang cukup menarik perhatian Freud. Kemudian tentang cara-cara bertahan. Ego berupaya sebisa mungkin menjaga hubungannya dengan realitas, id dan superego. Namun, setelah kecemasan begitu mendominasi, ego akan berusaha mempertahankan diri. Secara tak sadar, dia akan bertahan dengan cara memblokir dorongan-dorongan atau menciutkan dorongan-dorongan tersebut menjadi wujud yang lebih bisa diterima serta tidak begitu mengancam. Cara ini disebut dengan mekanisme pertahanan ego. Beberapa cara ini ditemukan oleh Freud dan putrinya dan juga murid-muridnya. Bentuk-bentuk pertahanan. Yang pertama, penolakan. Dilakukan dengan cara memblokir peristiwa-peristiwa yang datang dari luar kesadaran. Kemudian yang kedua ada represi, yang juga disebut oleh Anna Freud sebagai melupakan yang bermotivasi, yaitu ketidakmampuan dalam mengingat kembali situasi, orang, atau peristiwa yang menakutkan. Kemudian selanjutnya ada asketisisme atau menolak segala kebutuhan. Ini merupakan mekanisme pertahanan ego yang jarang diketahui orang. Di sini orang kehilangan minat dan ketertarikannya pada salah satu aspek kehidupan dan memfokuskan perhatian pada aspek lain. Ini dilakukan demi menghindari kenyataan. Contohnya misalnya seorang remaja pria yang takut dipermalukan tim basketnya, kemudian memaksakan diri menyukai hobi lain, misalnya beralih ke hobi naik gunung. Kemudian yang selanjutnya ada isolasi. Mekanisme ini berjalan dengan mengalihkan emosi dari kenangan yang menakutkan. Misalnya seorang gadis yang menyukai nonton film horor kemudian merasa takut. Setelah film usai, kemudian akan mencari teman agar tidak takut lagi. Kemudian yang selanjutnya penggantian. Mekanisme ini berjalan dengan cara mengalihkan arah dorongan ke target pengganti. Misalnya ketika Anda sedang kesal dengan atasan, Anda kemudian menjadi menumpahkan kekesalan juga pada teman-teman kerja Anda yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada melawan diri sendiri, di mana seseorang menjadikan dirinya sebagai target pengganti. Biasanya diri sendiri dijadikan target untuk melampiaskan benci, marah, dan keberingasan, cenderung mengabaikan motivasi-motivasi yang positif. Kadang orang yang sedang diputuskan oleh kekasihnya misalnya karena sebuah kesalahannya kemudian memukul kepalanya sendiri. Kemudian selanjutnya ada proyeksi. Anna Freud menyebutnya sebagai pengganti ke arah luar. Seseorang yang sebenarnya misalnya suka makan pete, tapi menutupi kepada temannya bahwa dia tidak suka pete dan melarang temannya untuk makan pete, padahal sebenarnya dia suka. Mungkin karena gengsi atau apalah. Kemudian selanjutnya ada tawanan altruistik. Bentuk proyeksi yang awalnya kebalikan. Di sini
orang berusaha memenuhi kebutuhannya tapi dengan cara memanfaatkan orang lain. Contoh, orang yang pernah berusaha membuat orang lain bersahabat baik terhadap dirinya, padahal sebenarnya hubungan dia dengan orang lain tidak dipedulikannya. Kemudian selanjutnya ada pembentukan reaksi, disebut oleh Anna Freud sebagai percaya pada hal sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada penghapusan. Mekanisme ini meliputi gestur atau ritual magis yang bertujuan menghapus pikiran atau perasaan yang tidak mengenakkan. Kemudian ada introjeksi, sering disebut dengan identifikasi. Mekanismenya membawa kepribadian orang lain masuk ke dalam kepribadian dirinya. Karena dengan begitu dia bisa dapat menyelesaikan masalah perasaan yang mengganggu. Kemudian selanjutnya ada identifikasi dengan penyerangan. Ini introjeksi yang terfokus pada pengadopsian, bukan dari segi umum atau positif, tapi dari sisi negatif. Jika takut, maka justru akan berpura-pura menjadi orang yang ditakuti. Kemudian ada regresi. Kembali ke masa-masa di mana seseorang mengalami tekanan psikologis. Contohnya, seorang petani yang tahu tanahnya akan digusur menjadi sangat marah dan bersikap mau menyerang kepada yang mau menggusur. Lalu kemudian kapankah kita tidak lagi merasa terancam? Menurut teori Freud, saat itu akan tiba ketika kita sudah merasa aman dan nyaman. Kemudian yang selanjutnya ada rasionalisasi. Pendistorsian kognitif terhadap kenyataan dengan tujuan kenyataan tersebut tidak lagi memberi kesan menakutkan. Kadang ada dari kita melakukan ini, di mana seseorang mencoba memaafkan diri sendiri dari kesalahan dengan cara menyalahkan orang lain. Kemudian ada sublimasi, yaitu sublimasi itu mengubah berbagai rangsangan yang tidak diterima. Bagi Freud, seluruh bentuk aktivitas positif dan kreatif adalah sublimasi. Kemudian tentang terapi, yaitu teori Freud tentang terapi. Terapi Freud bisa dibilang lebih berpengaruh bila dibandingkan dengan aspek lain dari teori-teorinya sendiri. Garis besarnya saja ya, garis besar terapi Freud. Yang pertama adalah suasana rileks. Klien yang menjalani terapi harus merasa bebas dan santai untuk menceritakan masalahnya. Untuk menciptakan suasana santai ini bisa dilakukan dengan mengatur tata ruang, warna dinding, pencahayaan, dan sebagainya. Yang penting menggambarkan suasana santai. Kemudian yang kedua ada pembebasan asosiasi. Klien diperbolehkan berbicara apa saja berdasar teori dengan adanya suasana santai. Konflik-konflik yang berada di bawah sadar diharapkan muncul. Kemudian yang ketiga ada resistensi. Salah satu tanda adalah resistensi. Saat klien berbicara berbelit-belit, ngantuk, datang terlambat, atau bahkan membatalkan pertemuan, resistensi ini menunjukkan adanya ancaman yang bisa jadi tidak disadari klien. Kemudian yang keempat, analisis mimpi. Ketika tidur, kita tidak mengekang alam bawah sadar dan cenderung melepaskannya. Untuk mimpi ini saya sengaja skip dan bisa belajar nanti pembahasan mendatang. Kemudian nomor 5, para praktis adalah keceplosan omongan yang juga sering disebut Freudian slip. Bagi Freud, segala kejadian memiliki maknanya sendiri. Salah mengucap, salah mencet nomor telepon, salah belok merupakan hal-hal yang serius dikaji Freud. Kemudian yang keenam, tes proyektif. Teori di balik ini adalah ketika klien diberikan perintah atau pertanyaan yang membingungkan, maka dia akan menyelesaikan dengan pilihan bawah sadar. Pilihan inilah yang digunakan terapis sebagai tanda. Tentu banyak teori dari Freud ini, tapi tidak saya sampaikan, yang penting kita tahu beberapa poinnya.